Saya ingin bercerita sedikit pengalaman. Saya kebetulan baru saja kembali dari dakwah keliling di negara Qatar dari sebelum Ramadan sampai 5 hari Ramadan kemarin. Saya ada pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari berkeliling di negara Qatar, mungkin perlu saya ceritakan kepada Bapak Ibu semuanya. Di antaranya, ketika saya berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, saya melihat ada sesuatu yang aneh di Qatar itu. Yang aneh di sini adalah saya perhatikan hampir setiap gedung di Qatar itu, baik gedung pemerintahan maupun swasta, itu ada dipajang foto-foto emirnya, foto-foto rajanya. Ada yang dalam bentuk foto, ada yang dalam bentuk ukiran, bahkan ada yang dibuat dari keramik tapi berbentuk foto daripada sang raja ini. Raja yang sekarang namanya Raja Tamim. Sudah banyak saya mengunjungi negara, tapi di Qatar ini agak aneh. Tidak pernah kita melihat ada di negara lain dipajang foto-foto pemimpinnya, itu tidak ada. Kalau satu dua mungkin iya, tapi kalau sampai ya hampir setiap gedung dipajang itu, ini ada muncul pertanyaan. Di balik keheranan itu kemudian saya bertanya, kenapa foto-foto raja ini dipajang di kantor-kantor, di tembok-tembok, di gedung-gedung mencakar langit, sehingga mengurangi keindahan gedung ini? Mereka menjawab, ini Ustadz sebagai bentuk ekspresi rakyat Qatar yang begitu cinta kepada pemimpinnya. Saya bilang, sejak kapan ini? Ini sejak setahun belakangan, ketika Amerika lewat anak-anak buahnya memblokade, mengembargo negara Qatar, sampai-sampai masyarakat Qatar tidak boleh pergi haji dan tidak boleh pergi umroh. Sejak dari adanya blokade itu, kata mereka, kecintaan, loyalitas rakyat Qatar benar-benar mereka perlihatkan kepada rajanya sebagai bentuk motivasi agar jangan mundur sedikit pun. Subhanallah, ini berarti pemimpinnya sukses ini. Di Indonesia terbalik pula. Yang dipajang saya lihat kaos-kaos, ya, kaos-kaos yang bertuliskan apa itu, ya, ganti presiden tahun kapan? Nah, itu memang sudah waktunya. Memang dalam sistem demokrasi kan 5 tahun sekali ada pemilihan presiden. Yang salah kalau ditulis ganti presiden tahun 2018, itu makar namanya, betul? 2019 itu cocok, itu memang waktunya. Tapi ini aneh. Saya tanya, kenapa sedemikian cinta rakyatnya kepada pemimpinnya ini? Kata mereka, Raja Qatar ini sungguh-sungguh telah mensejahterakan, memakmurkan ekonomi rakyatnya. Allahu Akbar. Benar. Kita keliling dari ujung ke ujung, karena Qatar itu kecil, paling dari Tangerang ke sampai Bekasi aja, paling jauh 1 jam perjalanan sudah ketemu itu. Tidak ada orang miskin. Dan yang paling luar biasa kebijakan Emir Arab Qatar ini adalah berkaitan dengan tenaga kerja. Orang sana bilang, orang Qatari, tenaga kerja Qatar, kalau sama-sama kerja dengan tenaga-tenaga ekspatriat, maka gaji
warga negara Qatar itu lebih tinggi 7 kali lipat daripada gaji ekspatriat. Subhanallah. Ini yang membuat mereka cinta kepada rajanya. Indonesia gimana? Mana lebih gede gaji warga negara daripada pendatang ekspatriat? Gedean mana? Berapa kali lipat? 2 kali, mungkin lebih kali. 10. Masya Allah. Saya geleng-geleng kepala. Saya pikir wajar, pantas. Pantas rakyatnya mengekspresikan bentuk dukungan mereka dan loyalitas mereka terhadap pemimpinnya dipajang di kantor-kantor, di gedung-gedung. Itu merusak pemandangan, saudara, jelek. Tapi tidak apa-apa. Mereka begitu mewujudkan kecintaannya kepada pemimpin mereka. Kaya. Lalu saya tanya, sejak kapan Qatar ini kaya? Betul Pak, di negara-negara Timur Tengah tidak ada yang bisa menyaingi kekayaan Qatar. Qatar kaya sekali. Qatar itu baru kaya, kata mereka, sejak ditemukan gas dan minyak di Qatar. Sebelumnya mereka hidupnya miskin, biasa-biasa saja. Terus apa kebijakan Emir Qatar sehingga berubah ekonomi mereka? Kata orang sana, salah satu instruksi Raja Qatar itu adalah untuk merubah kehidupan masyarakat Qatar dari aspek ekonomi. Dia perintahkan seluruh rakyatnya harus menjaga sholat yang 5 waktu secara berjamaah. Subhanallah. Sehingga kalau kita lihat semua masjid-masjid di sana mewah, bagus, bersih, dan imam-imam semua dibayar oleh negara. Negara yang jamin, negara yang bayar, dan alhamdulillah mayoritas imam di Qatar dari Indonesia. Sampai imam di sana geleng-geleng kepala saya. Mobilnya apa? Land Cruiser. Sama dengan kita di sini. Di sini rata-rata imam mobilnya Alphard. Al-Fatihah. Subhanallah. Allahu Akbar. Luar biasa. Betul? Pakai Al-Fatihah. Sebegitu besar perhatian negara terhadap agama rakyatnya. Begitu dia perintahkan rakyatnya semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau azan sudah berkumandang, katanya wajib semua orang stop bekerja, pergi ke masjid. Dan saya lihat begitu faktanya. Berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Sejak itulah katanya berubah ekonomi Qatar. Langsung Allah berikan keberkahan kepada Qatar itu. Minyak ditemukan, gas yang cadangan gasnya terbanyak, terbesar di dunia. Lalu saya teringat Pak dengan konsep Al-Quran. Apa yang diinstruksikan Raja Qatar itu semua ada dalam Al-Quran, dan dia sudah buktikan itu. Dengan takwa berubah kehidupan masyarakat. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, dulu saya lupa udah pernah disampaikan atau belum, tapi nggak apa-apa diulangi lagi karena ini penting. Kalau kita baca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu hanya ada 2 konsep kemakmuran ekonomi yang kita temukan. Berapa Pak? Berapa saudara? Hanya ada 2 konsep kemakmuran ekonomi. Siapapun yang mempraktekkan 2 perkara ini, dia akan kaya, dia akan makmur. Yang pertama, ngomong-ngomong yang hadir ini suka nggak makmur? Suka. Saya lihat agak semangat nih. Yang pertama, saudara bisa baca nanti di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Surat apa? Ayat ini. Kalau sudah bicara kaya cepat. Cepat nih kalau bicara kaya ini. Apa kata Allah dalam ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura
amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mayoritasnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kepada penduduk negeri itu akan diturunkan keberkahan dari langit dan dikeluarkan keberkahan dari dalam perut bumi. Qatar membuktikan itu. Dulu mereka hanya nelayan-nelayan. Ketika mereka bertakwa, turun berkah dari langit, keluar berkat dari bumi. Minyak banyak, gas muncul. Drastis berubah kehidupan mereka menjadi orang yang kaya raya. Allah berikan keberkahan dengan apa itu? Karena apa? Karena takwa. Pak, kalau orang hidupnya sudah berkah masih ada masalah enggak? Enggak ada lagi, udah aman. Ustadz, berkah itu apa? Berkah itu bukan berkat, Pak. Kalau berkat itu yang ditenteng malam Jumat, itu berkat namanya. Ini berkah. Berkah itu secara bahasa Arab artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sederhananya berkah itu apa? Saya sering buat analogi tentang berkah ini. Saya bikin perumpamaan seperti dua hewan, anjing dan kambing. Saya dulu waktu masih Kristen hobi melihara anjing. So perhatikan itu anjing saya kalau beranak itu Pak lusinan. Iya. Kalau beranak itu anjing lusinan, tak pernah sedikit. Tapi saya perhatikan kalau kambing beranak, tidak pernah banyak, Pak. Paling 1 ekor 2 ekor, tak pernah banyak. Coba Bapak Ibu saya tanya, dari dua binatang ini, anjing dan kambing, yang mana yang disembelih setiap hari? Anjing apa kambing? Dari dua hewan ini, yang mana yang setiap hari dijual di pasar daging? Kambing apa anjing? Dari dua hewan ini, yang mana yang setiap tahun dikurbankan sampai jutaan ekor? Kambing apa anjing? Kambing. Anjing tidak pernah dikurbankan. Tapi coba Bapak Ibu bikin sensus binatang. Coba kita data. Bapak Ibu pergi ke Aceh sampai ke Papua, coba dihitung antara anjing dan kambing. Kira-kira mana lebih banyak jumlahnya? Kambing apa anjing? Anjing apa kambing? Kenapa kambing? Padahal kambing beranak sedikit, tiap hari disembelih, tiap tahun jadi kurban. Secara logik ini kambing sudah habis. Anjing beranak lusinan, jarang disembelih, tidak pernah jadi korban. Tapi kenapa jumlah anjing lebih sedikit daripada kambing? Inilah konsep berkah. Di dalam kambing itu ada keberkahan, betul? Anjing gak ada berkahnya. Kenapa? Karena anjing makhluk yang terkutuk. Setiap hari orang kalau marah dikutuk, anjing kau. Nggak pernah kita dengar kambing kau, nggak pernah. Orang kalau marah pasti bilang anjing kau. Satu lagi babi kau. Betul nggak? Apalagi di kampung saya sana selalu anjing dikutuk. Udah dikutuk dimakan pula lagi. Ini nggak ada berkahnya, saudara. Saya pelajari. Saya suka menganalisa begitu. Ternyata berkah ini, Pak, bukan pada kuantitas, melainkan pada kualitas. Itu berkah. Maka orang kalau sudah takwa, hidupnya akan berkah. Tidak akan banyak masalah dalam hidup dia. Subhanallah. Betul? Sehingga Allah keluarkan keberkahan dari perut bumi karena takwa mereka tadi. Keluar minyak, keluar gas yang banyak. Sejahtera. Sudah itu dikelola dengan baik oleh pemimpinnya.
Maka semestinya dengan ayat ini, Pak, saya sering katakan, tidak boleh ada orang Islam itu miskin semestinya. Tak boleh orang Islam miskin. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan konsep kaya. Tapi kenapa orang tidak ambil ini? Benar, Pak. Coba lihat. Seluruh umat manusia ini telah dijamin rezekinya oleh Allah. Betul apa tidak? Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia sholat, tidak sholat, sudah dijamin rezekinya sama Allah. Betul? Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dijamin tiba-tiba kaya, ada yang dijamin sedikit. Tapi di balik rezeki jaminan ini ada satu yang dijanjikan oleh Allah, bonus-bonus rezeki tambahan, dan rezeki tambahan ini hanya bisa diraih oleh orang-orang tertentu. Kalau rezeki jaminan boleh jadi dulu Allah takdirkan dia miskin, itu rezeki jaminan. Tapi Allah berikan satu tawaran konsep, kalau Anda pakai konsep ini hidupmu berubah. Apa? Konsep takwa. Orang yang takwa diberikan rezeki tambahan oleh Allah. Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang konsisten bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan orang ini dari segala macam kesulitan hidupnya. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Subhanallah. Berarti orang ini dapat dua rezeki, satu rezeki jaminan, yang satu rezeki tambahan. Tidak disangka-sangka datang rezeki itu di mana-mana. Berarti kalau ada orang Islam itu miskin, ya dia hanya mengambil jatah yang jaminan saja. Dia tidak ambil jatah tambahan ini, maka dia miskin hidupnya. Betul nggak? Kalau dia ada rezeki tambahan, pasti berubah hidupnya. Nggak mungkin begitu-begitu saja. Betul nggak? Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Dia harus takwa kepada Allah kalau mau dapat bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang susah di Indonesia ini, apalagi Indonesia susah, sudah dia muslim, tinggal di Indonesia, susah pula, itu parah itu. Dipastikan orang ini gak pernah sekolah dulu. Kalau dia susah, berarti gak pernah sekolah dulu. Kenapa? Karena di sekolah sudah diajarkan lagu, di sini senang, di sana senang. Betul? Di mana-mana? Iya. Kan gak boleh susah di Indonesia ini. Di sini senang, di sana senang, katanya. Kan ada lagunya itu. Berarti orang yang tinggal di Indonesia ini tidak boleh susah. Di samping negara kita kaya, ada konsep tawaran dari Quran membuat kita kaya. Kenapa tidak diambil itu? Subhanallah. Allah berikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Dengan takwa itu. Takwa itu apa, Ustaz? Ya takwa itu bukan hanya Anda datang dari rumah ke sini sholat, pulang pergi sholat. Bukan begitu takwa. Takwa itu kan kita sholat iya, puasa iya, haji iya. Itu namanya menjalankan perintah. Tapi yang dilarang-larang Allah juga harus ditinggalkan. Kalau Anda hanya rajin sholat, rajin ibadah, tapi hubungan dunianya, hubungan kemanusiaannya jelek, itu bukan takwa namanya. Itu namanya muflis, orang yang bangkrut dalam Islam. Orang yang takwa itu kita menjalankan sunnatullah ini secara benar. Sholat ya, bekerja wajib. Bukan berarti antum dari rumah nongkrong di masjid aja, nggak mungkin itu kaya. Karena langit nggak mungkin menurunkan hujan emas, betul? Tapi ketika kerja, antum jangan berpatokan, wah segini pendapatan, enggak. Allah akan berikan kita rezeki yang tidak kita sangka sedang datangnya. Takwa tidak perlu modal, tidak perlu modal takwa itu. Itu dibuktikan oleh negara Qatar. Begitu presidennya, rajanya instruksikan semua rakyat harus takwa kepada Allah, dan yang ngomong juga takwa kepada Allah, berubah ekonomi Qatar seketika.
Indonesia kapan ya kayak begitu? Hah? Kapan kita kayak begitu tuh, punya pemimpin gitu taat, takwa, merintahkan rakyatnya semua bertakwa kepada Allah. Padahal ini konsep sederhana, cukup dengan instruksi saja. Kalau ada keteladanan dari yang penguasanya itu, insya Allah berubah semuanya. Betul? Kita tidak mau belajar dari orang yang sukses. Satu, ada berapa tadi konsep kaya? Dua. Satu lagi, tahun depan ya? Hah? Oh enggak kaya-kaya nanti kitanya. Jadi kalau udah ditawarin kaya, nafsu banget. Ya, yang kedua, konsep kemakmuran ekonomi dalam Al-Quran, antum bisa baca dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala manusia itu kafir, manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia durhaka kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai', justru kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan dunia ini, keran-keran rezeki semakin dibuka oleh Allah. Kenapa? Dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia kesempatan bersenang-senang di dunia ini. Kenapa? Karena kafir. Karena orang kafir surganya di dunia, dia di akhirat tidak punya kapling surga dia. Disinilah surganya dunia. Maka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu rezeki dari segala macam arah agar mereka merasakan kesenangan dunia ini. Betul. Tetapi sesat. Begitu mereka mati, fa idzahum mublisun, mereka menjadi orang yang paling menyesal kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ala kulli hal, ternyata dalam Al-Quran, orang yang kafir semakin kafir. Kalau mayoritas rakyatnya kafir kepada Allah, rezekinya dikasih, dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita lihat Pak, faktanya. Saya sudah pernah keliling mulai dari Australia, susah cari orang yang miskin. Pergi kita ke Amerika, sampai ke pelosok-pelosok kita lihat itu paling miskin mungkin punya mobil 2 itu. Saya baru pulang juga kemarin dari Eropa, keliling saya 6 negara di Eropa, pakai mobil. Ke desa-desa kita lihat, Allahu Akbar, tidak ada orang miskin. Oh, kalau begitu benar konsep Al-Quran itu. Kalau penduduk satu negara mayoritas takwa, diberikan kekayaan oleh Allah. Suatu negara mayoritas kafir, juga dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia kenapa enggak makmur-makmur Pak ekonominya? Kenapa? Karena kita di luar 2 konsep itu. Kita disebut negara takwa tidak, dibilang kafir marah. Betul nggak? Dan tidak ada konsep yang ketiga, saudara. Tidak ada konsep ketiga, cuma 2 saja. Imma saudara kaya dengan takwa atau kaya dengan makmur. Bedanya, kaya dengan takwa berkah, dunia dia bahagia, akhirat bahagia, masuk surga. Betul? Kalau makmur dengan kafir, dunia dia bahagia, akhirat dia keblangsat. Betul nggak? Itu bedanya. Kenapa? Rezekinya orang kafir istidraj. Allah kasih, tapi Allah tidak senang, Allah tidak ridho. Betul? Dua-duanya Allah kasih. Tapi kenapa orang Islam tidak ambil konsep ini? Padahal dalam Al-Quran ada. Allah sudah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah merubah nasib kalian ini sampai kamu berubah sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti takdir itu masih bisa berubah. Takdir Allah bisa berubah dengan apa? Pertama, takdir berubah dengan doa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, takdir bisa berubah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsep jelas kok dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak pakai ini? Tiap tahun kita puasa, padahal puasa targetnya apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu jadi orang yang takwa. Kalau kamu takwa, hidupmu berkah, kata Allah. Tapi tidak ada hasil. Betul? Karena kita menjalankan ibadah kebanyakan formalitas.
Saya tidak pernah lihat Masjid Raya Bintaro seperti ini kalau bukan Ramadan. Kalau Ramadan sampai belakang semua penuh, tapi luar Ramadan paling ada separuh. Yang lain kemana? Karena kita takwanya waktu Ramadan saja, betul? Keluar Ramadan tidak takwa lagi. Ini problem, saudara. Maka kalau bangsa ini ingin berubah, tiru kebijakan Raja Qatar tadi. Rakyat disuruh bertakwa semua, berubah ekonomi rakyatnya. Rakyatnya cinta kepada pemimpinnya, betul? Sekarang kita sama pemimpin main kutuk-kutukan. Gimana mau berkah? Rakyat butuh pemimpinnya, pemimpinnya marah sama rakyatnya. Gimana mau berkah? Mau ceramah ragu-ragu. Saya tadi ragu saya mau datangin, benar. Ragu saya tadi. Kenapa? Karena saya nggak termasuk 200 itu. Nggak termasuk 200 saya, Pak. Karena sekarang yang diakui pemerintah cuma 200 orang. Jadi saya mau pergi ceramah ini, jadi nggak, batal nggak ini? Ragu. Kenapa? Kemarin Ustadz Adi Hidayat mau ceramah di Kementerian Keuangan, itu batal, saudara, batal. Kenapa? Karena nggak termasuk 200 itu, kata itu lembaga pemerintahan. Masya Allah. Bagaimana negara ini mau takwa? Cuma 200 orang. Yang 200 pun ustaznya ada yang LGBT pula itu lagi. Allahu Akbar. Jadi saudara, kita harus merubah. Kalau bangsa ini ingin berubah, betul? Solusinya apa? Hanya takwa. Kalimat cuma takwa doang. Sederhana kan? Tak pakai uang, nggak pakai uang. Udah jam berapa ini? Udah lewat waktunya. Enak aja lanjut-lanjut. Nggak capek apa? Ini di syuting nih. Kita udah bikin ini, Pak, iklan aja. Alhamdulillah saya udah bikin TV, namanya An-Naba TV, TV-nya para mu'allaf. Jadi alhamdulillah TV kita ini segmennya adalah para mu'allaf di Indonesia dan orang-orang non muslim. Alhamdulillah hasilnya sudah banyak. Banyak orang ingin masuk Islam. Alhamdulillah.